Assalamualaikum. Oke, to the point aja, langsung ke soal pertama. Berikut adalah cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah pada manusia akibat penyumbatan pembuluh getah bening. Adalah yang A. Ascaris lumbricoides, kemudian yang B. Taenia saginata, yang C. Wuchereria bancrofti, kemudian Ankylostoma duodenale, dan Taenia solium. Oke, yang A itu adalah cacing yang umum menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan di sekitar perut. Kita umumnya menyebutnya sebagai penyakit cacingan. Kalau bahasa medisnya itu askariasis. Kemudian kalau yang B, ini adalah cacing pita yang berasal dari daging sapi yang menyebabkan penyakit di bagian pencernaan juga, seperti diare. Dan usus terasa tersumbat kalau terinfeksi oleh cacing ini. Kemudian yang C, nah ini adalah cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Jadi orang yang terinfeksi dengan cacing ini ntar kakinya akan besar seperti kaki gajah. Kemudian kalau yang D, Ankylostoma ini menyebabkan penyakit pada daerah perut juga, pencernaan. Yang E juga sama, menyerang daerah pencernaan. Beda antara Taenia solium sama Taenia saginata. Kalau Taenia saginata itu berasal dari daging sapi yang dimasak tidak matang atau dimakan mentah. Kemudian kalau Taenia solium ini berasal dari daging babi. Itulah sebabnya mengapa ketika kita memasak daging sapi harus dimasak dengan matang-matang, pokoknya matang. Oke, soal berikutnya. Di suatu padang rumput terdapat sekumpulan sapi, rumput, pohon jambu, semut, dan seorang penggembala. Sekumpulan sapi di padang rumput tersebut merupakan, kata kuncinya adalah sekumpulan sapi, sekumpulan organisme sejenis. Nah, itu disebut dengan populasi. Jadi ini berhubungan dengan tingkatan hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari atom, lalu molekul, kemudian sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan, lalu jaringan itu akan membentuk organ, kemudian organ-organ akan membentuk sebuah sistem organ, kemudian sistem organ yang banyak itu akan membentuk satu individu atau organisme, lalu kumpulan organisme sejenis disebut dengan populasi. Nah, nanti populasi ini akan berinteraksi dengan populasi yang lainnya yang disebut dengan komunitas. Kemudian komunitas akan berinteraksi satu sama lain membentuk suatu ekosistem. Nah, kumpulan ekosistem ini akan membentuk suatu bioma, dan kumpulan bioma akan membentuk suatu biosfer. Biosfer itu bumi dan seluruh kehidupan atau kejadian yang ada di dalamnya. So, jadi yang nomor ini yang paling tepat adalah yang B, populasi. Soal selanjutnya masih berhubungan dengan tingkat organisasi kehidupan. Di dalam ekosistem terdapat 1 populasi, 2 individu, 3 ekosistem, dan 4 komunitas. Urutan satuan organisasi dalam suatu ekosistem dari yang sederhana sampai yang kompleks adalah, ingat yang tadi, kalau satuan organisasi atau tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari atom, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sehingga di sini yang paling tepat itu adalah yang pertama adalah individu, lalu populasi, kemudian komunitas dan ekosistem. Jawabannya adalah yang B, 2, 1, 4, 3. Next, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Organisme yang berada pada tingkat tropik kedua adalah, nah, jadi kalau pada jaring-jaring makanan kalian perlu ingat istilah produsen, konsumen, kemudian ada namanya
detritivore, ada juga namanya apalagi satu, pengurai kalau nggak salah. Kemudian selain peran tadi, kalian juga perlu ingat tingkatan tropik. Jadi tingkatan tropik itu ada tingkatan tropik 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, tingkatan tropik 1 itu selalu dihuni atau ditempati oleh tumbuhan, yaitu produsen. Dan tropik kedua itu selalu dihuni oleh hewan-hewan herbivore atau hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Sehingga di sini tropik kedua itu adalah serangga, ulat, dan kelinci. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A, yaitu kelinci dan ulat. Cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.